Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabir Rabani dengan NIM 210030014. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi konsep kepemimpinan, teori kepemimpinan, tipe kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih berkesinambungan, terhubung, efektif, dan koheren. Terus berdasarkan teori M. Jacobson, konsep tentang kepemimpinan itu terdiri dari yang satu, kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. Kepemimpinan lahir bukan karena adanya status atau derajat seorang, karena status bisa saja menghancurkan kepemimpinan itu sendiri ataupun sebaliknya. Yang kedua, setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinannya. Yang ketiga, jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang juga akan menjadi pemimpin. Yang terakhir, kepemimpinan bisa dinilai dari seberapa kualitas pemimpin bisa merencanakan dan meraih tujuan tertentu dan mengatasi masalah-masalah yang ada di organisasi tersebut atau kelompok tersebut, serta bisa dinilai dari kekompakan pada suatu golongan atau organisasi yang dipimpin. Lalu di sini ada karakter utama pemimpin. Yang satu ada kecerdasan. Instrumen ini merupakan sebuah barang wajib bila ingin menjadi pemimpin efektif. Karena dengan instrumen ini, kerja dan sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, lalu ada matang dan sosial. Instrumen yang lain bisa menentukan pemimpin efektif adalah kematangan mental dan emosi ketimbang anggota yang lain di organisasinya. Kematangan emosi bisa membuat masalah bisa diatasi dengan tenang. Lalu di sini ada motivasi. Ini berupa keinginan yang kuat untuk berprestasi pada suatu individu pemimpin, sehingga keinginan tersebut bisa menyebar atau menular ke orang lain, terutama ke golongan atau organisasi yang dipimpin. Selanjutnya ada empati. Ini adalah cara pemimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan, karena di dalam sebuah mencapai tujuan, pemimpin harus tahu bahwa organisasi ini membutuhkan kerjasama dan kekompakan anggota. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Yang satu ada teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas, yaitu fisik, mental, kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori pribadi dan perilaku. Di akhir tahun 1940-an, para peneliti mulai mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana seorang berperilaku menentukan keefektifan kepemimpinan seorang. Yaitu selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Lalu di sini ada gaya kepemimpinan. Yang ke satu, kepemimpinan otoriter. Yang kedua, kepemimpinan partisipasi. Yang ketiga, kepemimpinan delegasi. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Tipe pemimpin yang dikemukakan oleh W.J. Redin dalam What Kind of Manager, yang disunting dalam
Wajo Sumijo, yaitu berorientasikan tugas, berorientasikan hubungan kerja, berorientasikan hasil yang efektif. Berdasarkan ketiga orientasi tipe pemimpin tersebut, maka terdapat 8 tipe kepemimpinan, yaitu tipe deserter yang sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas, dan sukar diramalkan. Yang kedua, tipe birokrat. Sifatnya korek, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma. Ia adalah manusia organisasi yang tepat, cermat, disiplin, dan keras. Selanjutnya yang ketiga, misionaris. Sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah. Tipe developer. Sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahannya. Mungkin sekian dan terima kasih. Segitu yang dapat saya paparkan dalam presentasi dengan konsep kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.